Hari ini kita membahas chapter 11 terkait dengan pendidikan. Buku Gruber ini lebih banyak menyorot tentang problema pendidikan yang ada hubungannya dengan keuangan publik di Amerika. Jadi memang kalau kita ingin mempelajari Gruber lalu dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan di Indonesia, maka kita perlu banyak memakai ilustrasi-ilustrasi yang berbeda ini ya, dengan apa yang dikemukakan oleh Gruber di dalam bukunya. Misalnya di sini Gruber menyampaikan bahwa pemerintah Amerika itu menggunakan sekitar 30% dari anggaran mereka untuk pendidikan. Padahal di kita kan baru 20% ya, baru 20%. Kemudian karena Amerika negaranya adalah negara serikat, ya, Amerika itu kan negaranya negara bagian ya, negara bagian yang bersatu menjadi sebuah negara besar yang disebut dengan United States of America kan gitu. Nah berarti setiap daerah, lebih tepat setiap negara bagian ya, setiap negara bagian itu punya kebijakan pendidikan yang berbeda-beda, termasuk dalam mengalokasikan besaran pendidikan mereka. 30% ini kan rata-rata, tapi di setiap negara bisa berbeda-beda. Di setiap negara bagian bisa berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia kan beda. Indonesia itu minimal 20%. Dan itu berlaku untuk semua daerah. Jadi tidak ada kebijakan otonom ya, seperti negara bagian di Amerika. Karena kita bukan negara serikat, tapi kita negara republik ya, seperti itu. Nah, yang menarik ya di awal dari buku Gruber chapter 11 ini ya, Gruber menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di Amerika dibandingkan dengan pengeluaran biaya pendidikannya itu ternyata belum sesuai dengan harapan gitu. Masih belum sebagus atau sebaik negara-negara lain. Nah, Gruber menyampaikan bahwa Amerika itu biaya pendidikan tingkat dasarnya ya, itu lebih besar daripada keberhasilan di dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Di dalam hal ini adalah di dalam mata kuliah, bukan mata kuliah ya kalau SD ya, tapi mata pelajaran yang terkait dengan kemampuan membaca, matematika dan sains ya. Jadi yang kuning ini adalah kualitas hasil pendidikan di beberapa mata pelajaran tadi. Ternyata biaya pendidikannya lebih tinggi daripada kualitas untuk mata pelajaran tertentu tadi, mata pelajaran matematika, sains, dan kemampuan membaca tadi. Masih kalah dengan negara-negara lain. Negara-negara lain tertentu lebih tepatnya ya. Seperti itu. Misalnya Italia, kalau bukan Italia ya, di sini yang lebih tepat itu yang lebih tinggi yang warna oranyenya dibandingkan dengan warna ungunya. Ini ungu ya? Betul ya? Halo? Iya Pak, ungu. Betul Pak. Khawatir saya salah nyebut warna nih. Jadi yang warna kuningnya ini lebih tinggi daripada warna ungunya. Itu berarti lebih baik. Ya, berarti biaya lebih kecil daripada hasil. Dengan katanya lebih efisien. Ini yang paling bagus Thailand di sini. Kemudian Malaysia,
Chili juga ya, Korea Utara, Korea Selatan ya, Nederland juga seperti itu. Jadi intinya ya, Gruber ingin menyampaikan bahwa untuk pendidikan tingkat dasar Amerika masih perlu memperbaiki kualitas pendidikannya. Belum efisien lah, belum efisien. Ya, biaya pendidikan masih lebih tinggi daripada hasil, kira-kira begitu. Tapi kalian juga harus paham ya bahwa untuk pendidikan tinggi di Amerika, pendidikan tinggi ya, kan ada pendidikan dasar, menengah, menengah itu kan SMP, SMA ya. Kemudian nanti pendidikan tinggi itu artinya S1, S2 dan S3. Kalian harus paham bahwa Amerika itu kalau untuk pendidikan tinggi terbaik di dunia. Ya, tapi kalau untuk pendidikan dasar belum baik, belum begitu baik ya. Tapi kalau untuk pendidikan tinggi Amerika jempolan. Ya, kampus terbaik kampus terbaik di dunia adanya di Amerika kan. Ya, misalnya Harvard University, kemudian MIT ya, MIT ya, MIT itu adanya di Amerika. Siapa yang nggak tahu Harvard ya, seperti itu. Nah jadi Amerika fenomenanya seperti itulah ya. Untuk pendidikan tinggi sudah bagus, bahkan terbaik di dunia. Tapi untuk pendidikan dasar dan menengahnya masih perlu diperbaiki. Bagaimana di Indonesia? Kalau ada pertanyaan bagaimana di Indonesia, Indonesia ya kita harus jujur mengatakan memang belum, kita masih masih bahkan kita masih mencari bentuk ya. Apa sih yang disebut dengan pendidikan Pancasila itu, pendidikan berdasarkan Pancasila, itu kita masih cari bentuk. Ya buktinya kurikulum kita berubah-ubah. Sekarang ini katanya akan diterapkan kurikulum merdeka ya, sehingga kampus menjadi kampus merdeka seperti itu. Nah, kurikulumnya baru diuji coba ya, dengan pemerintah Jokowi ini, dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya ya Nadiem Makarim itu ya, beliau punya cita-cita untuk membuat sistem pendidikan Indonesia itu lebih berfilosofi merdeka ya. Merdeka itu artinya setiap anak didik itu bisa lebih bebas untuk belajar dan mengekspresikan minat-minatnya. Ya, mereka mau belajar apa diserahkan kepada anak didik. Kira-kira begitulah. Nah, ya sebelumnya ada kurikulum yang lama ya, yang juga belum ada 10 tahun itu kalau nggak salah. Ya, kurikulum terakhir kurikulum berapa? Tahun 2013 kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu belum ada 10 tahun. Mestinya kurikulum itu jangan cepat berubah ya. Karena yang namanya kurikulum pendidikan nasional gitu, itu mestinya ya agak lama lah ya, supaya betul-betul bisa terserap ya kepada seluruh anak didik. Apalagi Indonesia ini negara besar, ya, kurikulum yang dibuat itu kan harus disosialisasi, diserap oleh semua sektor, semua anak didik ya di Indonesia yang luas ini secara perlahan-lahan gitu. Jadi kita sendiri kalau menurut saya kita masih mencari bentuk pendidikan yang sesuai dengan dasar negara kita, dengan filosofi negara kita, yakni Pancasila itu. Kita masih mencari bentuk, ya. Kita nggak mau pendidikan kita seperti Barat, ya, kan gitu kan? Ya, tapi kita juga ingin mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan ya dan teknologi di Barat. Ya, sehingga kita tidak kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai bangsa kita itu ke barat-baratan lah, kira-kira gitu. Seperti Jepang, ya. Jepang itu sudah menemukan jati dirinya
jati dirinya sedalam pendidikan. Ya. Kalau kalian perhatikan ya, pendidikan di Jepang itu berbeda dengan pendidikan di Barat ya, di Eropa dan Amerika. Beda mereka. Jepang itu berhasil mempertahankan jati dirinya sebagai sebuah bangsa dengan budaya yang berbeda dengan Amerika dan Eropa. Ya, mereka bisa maju, tapi mereka bisa mempertahankan kekhasan mereka sebagai sebuah bangsa. Cina juga begitu, Cina ya. Cina sekarang ini kan sebagai negara yang tumbuh pesat ya, bahkan sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Dilamar lagi ya, diramalkan, bukan dilamarkan ya, diramalkan Cina akan menjadi pengganti Amerika menguasai dunia, kan gitu kan, karena sekarang sudah ekonominya nomor 2, sudah mengalahkan Jepang, sudah mengalahkan Jerman kan tadi ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Nah, sekarang tinggal menyalip Amerika ini ya. Makanya Amerika ketar-ketir nih dengan bangkitnya Cina ya, bangkitnya Cina. Makanya mereka melakukan embargo dan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk menahan kemajuan Cina ya dari sisi ekonomi. Karena Amerika kan pengen terus menjadi pemimpin dunia kan, kira-kira begitu. Nah, Cina itu sudah berhasil membentuk apa istilahnya, jati diri pendidikan lah untuk negaranya. Makanya bisa maju. Nah, Indonesia mestinya seperti itu juga ya, punya ciri khas dalam pendidikan kepada rakyatnya, ya, sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara maju, tapi tetap mempertahankan budaya Indonesia. Ya, tidak ikutan ke barat-baratan ya, karena budaya Barat ya tentu beda dengan budaya Indonesia. Contoh kasus saja terkait dengan masalah agama ya, sensitivitas agama kan beda. Di Barat nggak peduli tentang agama, ya, menghina agama tuh dianggap biasa-biasa aja di sana. Tapi di Indonesia atau di negara-negara Timur ya itu sensitif, ya. Yang kedua LGBT misalnya. Di Amerika nggak peduli jenis kelamin ada 3, 4, 5 ya. Mereka nggak peduli. Tapi di negara-negara Timur, ya khususnya Indonesia itu peduli ya. Gitu. Jadi ada budaya yang berbeda antara Amerika, Eropa dengan Indonesia. Nah ini yang harus dipertahankan, tapi bagaimana Indonesia tetap maju? Nah ini yang perlu dibuat konsepnya. Oke, kembali lagi ke slide. Ya. Chapter 11 ini sebetulnya menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran pemerintah di dalam memberdayakan pendidikan di masyarakat. Jadi yang dibahas itu sebetulnya di dalam chapter 11 itu adalah ini nih. Menjawab 5 pertanyaan. Mengapa pemerintah harus terlibat? Lalu bagaimana penyediaan pendidikan publik atau publik yang mempengaruhi pendidikan swasta? Bagaimana pilihan sekolah atau voucher pendidikan yang mempengaruhi efisiensi? Apa yang dimaksud dengan pengembalian investasi pendidikan? Dan apa peran pemerintah dalam pendidikan tinggi? Ini yang dijawab di dalam chapter 11. Tapi tentu Gruber ya, buku Gruber ini kekurangannya menurut saya adalah terlalu Amerika ya. Terlalu Amerika, ya wajar karena dia orang Amerika, tapi menurut saya buku-buku
yang dibuat oleh orang-orang Amerika yang lainnya di dalam mata kuliah lain itu saya melihat agak lebih umum gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan nih Gruber dari edisi sebelumnya sampai edisi yang terakhir ini terlalu Amerika minded ya. Terlalu memberikan studi kasus itu yang Amerika terus gitu ya. Sehingga kalau seorang dosen dari non Amerika ya, kalau pakai Gruber ini yang harus memberikan tambahan studi kasus dari negaranya masing-masing gitu. Karena apa yang terjadi di Amerika tentu beda dengan apa yang terjadi di negara lain, termasuk di Indonesia. Misalnya di Amerika tuh ada voucher pendidikan, di Indonesia nggak ada itu, bukan itu namanya ya. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa pemerintah harus terlibat dalam pendidikan, ya di sini disebutkan keterlibatan pemerintah di sekolah dasar dan menengah sangatlah besar. 90% siswa di kelas tersebut berada di sekolah negeri. Nah, kalau untuk Indonesia sama ya. Indonesia bahkan memberikan pendidikan gratis ya untuk SD dan SMP. Ya, kemarin saya ke sekolah SMA 16 Jakarta itu, saya ngobrol sama guru-guru di sana, mereka tuh khawatir dan takut gitu ya kalau mereka ingin menarik iuran atau sumbangan dari muridnya. Karena itu nggak boleh. Ya, itu akan ditegur nanti oleh Pemda ya. Pemda DKI dalam hal ini itu akan ditegur. Jadi menarik iuran untuk apapun alasannya itu nggak boleh. Karena memang kebijakannya adalah sekolah gratis. Seperti itu. Nah, itu sekolah gratis untuk tingkat dasar dan menengah itu sudah terjadi juga di Indonesia. Banyak negara yang memberikan andil yang besar kepada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Karena setiap negara itu paham gitu ya, bahwa pendidikan tingkat dasar dan menengah itu akan membentuk jati diri generasi muda. Jadi generasi muda atau generasi pengganti generasi tua itu bagaimana supaya cinta negara misalnya, bagaimana supaya karakter atau kepribadiannya sesuai dengan ideologi negaranya atau dasar negaranya gitu ya. Maka pemerintah campur tangan secara signifikan gitulah ya. Di Jepang juga begitu, di banyak negara lah, bahkan di negara-negara kayak Selandia Baru ya, yang saya tahu tuh di Australia, ya, di Korea Selatan, jangan ditanya lagi di negara-negara komunis ya. Kalau negara komunis itu memang dari kecil sudah diatur itu oleh penguasa ya. Tapi di negara-negara yang disebut negara liberal atau kapitalis, mereka juga campur tangan tuh untuk pendidikan dasar dan menengah. Ya, cara campur tangannya gimana? Ya, cara campur tangannya yang paling terasa itu adalah dalam keuangan ya, dalam membantu keuangan ya, membantu keuangan atau biaya pendidikan dasar dan menengah. Seperti itu. Ya. Bahkan di negara-negara yang tertentu ya, seperti di Arab yang saya tahu itu, di Arab itu warga negaranya itu bebas, free ya, gratis, bukan hanya di tingkat dasar dan menengah, tapi juga di pendidikan tinggi. Ya, jadi kalau kalian tuh orang warga negara asli Arab gitu ya, misalnya di Saudi gitu ya, atau di Uni Emirat Arab, kalian tuh sekolah sampai perguruan tinggi itu gratis. Ya, seperti itu.
Kalau di Indonesia kan enggak ya. Yang gratis itu SMP, ya, SD, SMA aja belum ya. SMA itu belum. Perguruan tinggi juga belum. Belum semuanya gratis. Masih harus bayar ini dan itu. Ya kecuali kalian nih yang ada di PKN STAN ya, dapat sekolah gratis. Seperti itu. Nah, ini ada sebuah statement yang mengatakan pendidikan bukanlah barang publik murni. Karena pendidikan itu ya di sana ada persaingan. Ya, ya ini wajar lah. Misalnya kita kalau mau masuk ke UI saja, di situ ada persaingan. Mau masuk ke SMA-SMA tertentu yang dianggap baik, di situ ada persaingan. Tapi sekarang SMP, SMA tidak ada lagi ya sekolah-sekolah favorit. Tidak ada lagi. Itu menurut saya sebuah terobosan yang bagus juga. Sehingga persaingan di tingkat SMP, SMA itu bisa dikurangi. Ya, sekarang yang anak SMA kan sekarang kalau mau masuk, anak SMP kalau mau masuk SMA kan ya pakai zona ya. Kalau nggak salah kan begitu ya, pakai zona. Tidak lagi ya tidak lagi pakai sekolah-sekolah favorit lah gitu ya. Nggak ada lagi sekolah favorit. Nah inilah yang terjadi ya, sehingga pemerintah perlu turun tangan ya, agar rakyatnya itu betul-betul dapat kesempatan yang sama dalam fasilitas pendidikan. Karena di sana ada persaingan dan ada penyeleksian tadi. Apalagi apalagi pemerintah juga sesuai dengan tujuan negara ya. Kalau di Indonesia kan tujuan negaranya justru mencerdaskan kesejahteraan umum ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi memang ada amanah dari konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemerintah ya turut bertanggung jawab untuk meningkatkan SDM tuh tadi itu ya, yang di pilihan ganda tadi ya, sehingga masyarakatnya ya dari sisi kualitas SDM-nya jauh lebih baik ya. Nah, saya nggak akan terangkan semuanya, tapi intinya adalah bahwa pemerintah itu perlu turun tangan di dalam pendidikan, karena pendidikan ini adalah cara yang paling ampuh untuk meningkatkan kualitas warga negara. Paling ampuh. Ketika pendidikan warga negara itu naik, ya, atau semakin mereka berpendidikan, maka negara tersebut semakin berpeluang untuk maju, untuk berubah menjadi negara maju. Ya, makanya kemudian pemerintah di semua negara bahkan ya, di semua negara itu turun tangan untuk membiayai pendidikan warga negaranya. Nah ini juga ini ya, pendidikan dapat membuat orang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dengan berpartisipasi lebih dalam proses demokrasi dan mengurangi kemungkinan kegiatan kriminal. Nah ini ternyata kegiatan kriminal itu ada hubungannya juga dengan pendidikan. Ya, tadi di pilihan ganda kan ada ya pilihan ini, tapi ini tidak kita pilih, bukan jawaban yang benar, karena ada jawaban yang lebih baik lagi tadi. Tapi secara umum memang kalau seorang itu lebih berpendidikan, dia akan punya logika ya, punya kemampuan untuk berpikir dengan akal yang lebih sehat gitu, sehingga berpikir 1000 kali kalau ingin melakukan kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan umum ya. Kalau kejahatan khusus seperti korupsi, ya itu kelihatannya belum signifikan. Korupsi di kalangan orang berpendidikan rendah dan korupsi
di kalangan orang yang berpendidikan tinggi itu sama saja. Ternyata korupsi itu nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya. Orang yang pendidikannya rendah korupsi, misalnya kayak preman ya, preman yang mencegat truk-truk muatan penuh di pelabuhan-pelabuhan, itu juga korupsi kan? Sampai korupsi dalam pengertian ya, pengertian apa ya? Dalam korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berpendidikan tinggi lah, kira-kira gitu. Nah, di sisi lain juga bahwa masyarakat ketika menyekolahkan anaknya itu mengalami kesulitan biaya. Tidak semuanya mampu memberikan biaya pendidikan kepada anaknya. Nah, kita sendiri juga mengalami kan? Saya mengalami, mungkin kalian juga mengalami. Saya sendiri kan masuk PKN STAN gara-gara orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya di universitas biasa gitu. Terus orang tua saya bilang, kalau kamu memang mau tetap sekolah, ya kamu cari sekolah gratis lah. Salah satunya adalah PKN STAN. Bahkan orang tua saya itu ya mendukung gitu ya, memberikan support ya, dukungan penuh lah supaya saya berhasil lulus di PKN STAN. Karena itu tadi ya, alasan utamanya adalah karena nggak mampu untuk membiayai saya anaknya gitu ya untuk masuk sekolah pendidikan tinggi seperti itu. Nah, kalian mungkin juga ada juga yang mengalami itu tuh, atau teman kalian ya kan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi problem ya di semua negara. Tidak semua warga negaranya itu, bahkan sebagian besar warga negaranya itu kesulitan untuk membiayai anak-anak mereka di pendidikan ya, di bidang pendidikan. Ya. Nah, disinilah kemudian pemerintah turun tangan untuk memberikan subsidi ya, atau beasiswa. Kalau di Amerika itu kan ya ada yang disebut dengan student loan ya. Jadi pinjaman dana untuk menyekolahkan anak. Ya. Kalau di Indonesia ada juga sih ya, tapi bukan dikelola oleh pemerintah. Kayaknya beasiswa yang diberikan pemerintah tuh sifatnya tidak seperti cicilan ya, yang harus dibayar di kemudian hari, tidak. Tapi kalau di negara-negara lain, termasuk di Amerika, itu beasiswa dari pemerintah itu, dari negara itu, ada yang harus dibayar. Jadi dia bentuknya cicilan. Nanti kalau sudah lulus, ya yang bersangkutan harus membayar membayar kembali ya beasiswa tersebut dalam bentuk cicilan. Nah, ini kegagalan pasar kredit ini maksudnya adalah yaitu tadi ya, kegagalan dari ya, solusi dari kegagalan pasar kredit adalah dengan menyediakan pinjaman untuk membiayai pendidikan. Tetapi pemerintah AS dan di tempat lain tidak mengambil peran ini kecuali dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Seperti itu. Nah, akhirnya pemerintah turun tangan. Kira-kira begitu. Atau harusnya pemerintah turun tangan untuk membantu biaya pendidikan ini. Ya, bahkan dengan pasar kredit untuk membiayai pendidikan maksudnya ya, yang berfungsi dengan baik, masih ada kemungkinan kegagalan dalam memaksimalkan utilitas keluarga. Orang tua mungkin tidak memilih tingkat pendidikan yang sesuai dengan anak-anak mereka. Bahkan walaupun dikasih pinjaman, ya pendidikan swasta masih akan menerima pengorbanan di pihak orang tua seperti bayar biaya sekolah yang tidak ditanggung oleh pinjaman. Ya, tanpa ketentuan publik, beberapa anak pintar akan dihukum karena memiliki orang tua yang egois. Contohnya ini, misalnya ada orang tua
ya terutama di desa-desa itu yang karena kesulitan membiayai pendidikan anaknya itu malah ya melarang anaknya untuk sekolah. Cukuplah kamu sampai SD aja misalnya. Cukuplah kamu sampai SMP aja. Setelah itu bantu ayah untuk bertani atau untuk beternak atau untuk nelayan ya atau untuk mencari ikan di laut. Sehingga di desa-desa itu masih kita jumpai anak-anak yang belum cukup umur gitu ya, tapi sudah bekerja membantu orang tuanya. Padahal mungkin kalau dia sekolah, dia pintar tuh. Dia akan menjadi anak yang pintar. Nah, makanya di PKN STAN kan, kalau kalian jeli ya, atau kalian melihat gitu, itu ada kelas afirmasi kan? Iya kan? Halo? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, ada kelas afirmasi. Kelas afirmasi itu kan cara pemerintah, ya, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, untuk membantu ya putra daerah di daerah-daerah yang minus ya pemahaman pendidikannya, atau minus terhadap biaya pendidikan, atau minus terhadap kemampuan seseorang untuk berpikir gitu ya. Nah, bagaimana mereka itu punya kesempatan untuk bisa lebih maju. Ya. Makanya ada kelas afirmasi itu yang tingkat toleransinya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kalian yang reguler. Dari sisi nilai misalnya, dari sisi syarat-syarat kelulusan dan lain sebagainya. Ya karena pemerintah memang berkewajiban untuk itu tadi, untuk membantu meningkatkan kualitas penduduknya secara merata, bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur. Kira-kira itu. Yang lainnya silakan nanti dibaca, karena ini sudah tinggal 10 menit lagi. Ya, ini kasus-kasus yang terjadi di Amerika. Ya. Ini voucher pendidikan di Amerika ada. Kalau di kita ya bisa disamakan dengan beasiswa ya. Cuman kalau di Amerika voucher pendidikan ini memberikan kebebasan ya kepada anak didik gitu untuk memilih sekolahnya. Kira-kira begitu. Kalau kita kan enggak ya. Beasiswa itu baru diberikan setelah seseorang masuk ke sekolah tertentu gitu. Baru disediakan beasiswa. Biaya pendidikan 20% untuk Indonesia, kan amanah konstitusi itu 20% APBN itu harus untuk biaya pendidikan minimal. Itu besar loh. Itu besar. Jadi kementerian yang paling kaya duitnya di Indonesia itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Dan itu juga membuka peluang terjadinya korupsi. Ya, cara berpikirnya sederhana. Di mana ada uang, di situ ada. Di mana ada uang, di situ ada peluang untuk di mana ada uang, di situ ada peluang semakin besar untuk terjadinya kecurangan ya atau korupsi. Makanya Kementerian Keuangan itu sangat hati-hati itu ya
ketika memberikan uang 20% kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, itu saja dulu. Yang lainnya silakan nanti dibaca sendiri ya. Nah, kemudian tentang sekolah nih ya, sekolah umum dan sekolah swasta. Di Indonesia itu sekolah umum dan sekolah swasta dapat subsidi. Kalau salah satunya misalnya BOS ya, bantuan operasional sekolah itu swasta dapat, negeri juga dapat. Dan peran sekolah swasta di Indonesia itu sangat signifikan. Baik swasta berlandaskan preferensi agama, misalnya seperti pesantren atau sekolah-sekolah Kristen misalnya, atau swasta yang sifatnya umum. Itu semuanya memiliki daya tawar yang tidak kalah ya dibandingkan dengan sekolah negeri. Sekolah negeri. Khususnya untuk sekolah dasar dan menengah. Maksud saya untuk tingkat dasar dan menengah. Ya. Tapi kalau untuk pendidikan tinggi, gengsi atau prestis ya, gengsi sekolah negeri itu lebih baik daripada sekolah swasta. Ya, tapi kalau untuk dasar dan menengah, sekolah swasta itu bisa bersaing. Ya, bisa bersaing, dan sekolah swasta untuk tingkat SD, SMP, SMA itu juga bergengsi ya. Karena mereka berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya. Bahkan lebih baik dari negeri. Ya, kadangkala atau seringkali lebih baik daripada negeri. Tapi kalau untuk sekolah negeri ya, sekolah untuk pendidikan tinggi ya, tingkat kualitas pendidikan sekolah negeri ya di pendidikan tinggi itu masih lebih baik daripada sekolah swasta. Makanya kalau kalian perhatikan kan, universitas terbaik di Indonesia itu masih dipegang oleh negeri. UI gitu, UGM, ITB, ITS, itu masih sekolah-sekolah terbaik untuk pendidikan tinggi. Nah, pengembalian investasi pendidikan adalah benefit yang diperoleh masyarakat ketika individu mengenyam lebih banyak pendidikan atau ketika mereka mendapatkan pendidikan dari lingkungan yang lebih berkualitas. Intinya, pendidikan yang dibantu oleh pemerintah itu menimbulkan eksternalitas positif, bahkan sangat positif gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal 5 menit lagi ternyata. Ada pertanyaan? Sambil saya ke portal. Bagas ada hadir? Ini kok belum diisi portalnya? Halo? Bagas siapa ini? Bagas Bayu. Ada 2 Bagas ya. Bagas Bayu Husodo. Kemudian yang belum absen ini Malik ya. Malik Nur Isam Maulana dan Mucin Antam Gibowo. Saya udah recorded gitu, Pak, tulisannya. Oh gitu. Di portal saya belum geser tuh. Walah. Coba diulang lagi. Bagas Tio juga udah. Izin
Bagas Bayu, maksud saya Bagus Bayu Husodo. Saya udah absen di portal. Oke, kalau gitu tampilkan lagi deh wajah-wajah kalian. Terakhir. Nanti saya yang absen di portal. Yang mengabsenkan kalian di portal. Ya. Oke. Oke. Bentar. Izin Pak, di saya tampilan di portalnya sudah recorded Pak. Ya. Itu siapa yang ngomong nih? Bagas Bayu Pak. Bagas Bayu Husodo ya? Husodo. Oke. Fadila. Nyalakan lagi Fadila. Oke. Fadila mana nih? Fadila jangan sering-sering matiin ini dong kamera. Kalian udah turun nggak itu apa? Subsidi pulsanya? Telkomsel belum, Pak. Telkomsel belum, Pak. Belum ya? Ditanyakan dong. Siapa kayak yang nanya gitu. Kalau nggak ditanya nanti dicuekin loh. Misalnya perwakilan angkatan, kan ada tuh ya. Kalian kan punya ya perwakilan angkatan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Atau ketua kelas siapa gitu nanya. Dosen itu dapat subsidi pulsa juga dosen. Asal yang ngurus ya, itu dapat. Tapi saya males ngurusnya. Kalau saya nggak pakai. Jadi mudah-mudahan kan lumayan ya dapat subsidi pulsa ya. Oke. Kalau saya sendiri pakai pulsa pribadi ini, artinya pakai nggak ada subsidi. Walaupun dosen ada juga yang dikasih mekanismenya lah untuk dapat subsidi pulsa. Cuman karena ribet gitu, harus bikin laporan ini dan segala macam ya, saya akhirnya udahlah pakai pulsa pribadi aja. Dan karena pakai wifi kan nggak begitu terasa ya. Oke teman-teman, ya sampai di sini aja kuliah kita. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di ini aja di WA Group ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari Rabu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi ya Rabu. Ya, Pak. Ya.